Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pase. Bersama saya, kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita, yakni membaca dan coba sedikit membagikan dalam hal ini apa yang kita baca, saya baca kepada saudara, ya, sehingga masing-masing kita bisa membaca Alkitab secara konsisten, juga secara struktural, ya, dari setiap kitab, pasal yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai akhir. Jadi saudara yang mengikuti program ini diharapkan bisa membaca firman Tuhan lebih terpacu lagi karena di guidance, dituntun, dan juga saya bisa membagikan apa yang saya tahu dari ayat-ayat yang kita baca itu, sehingga diharapkan saudara bisa lebih memahami ayat tersebut. Kita berharap ini menjadi efek domino gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah terbiasa dan juga memiliki pemahamannya, ya, akhirnya juga rindu untuk membagikan, ya, apa yang kau baca di Alkitabmu kepada yang lainnya. Jadi bisa menjadi efek bola salju gitu ya. Pertama dari kami yang memulai, kemudian saudara, nanti beberapa orang yang dipengaruhi oleh saudara juga, sehingga kedepannya lifestyle atau membagi ayat-ayat Alkitab yang kita baca, men-sharingkannya kepada yang lainnya itu menjadi gaya hidup begitu ya. Dan one day saya berharap kita sampai di titik itu lewat hal yang sederhana, lewat program yang ya kita mulai bersama-sama dari hal yang kecil. Sebab untuk bisa melakukan hal yang besar ya kita harus terbiasa dulu memulai hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Ini yang bisa saya lakukan. Saya lakukan ini dengan tulus, dengan sukacita, berharap saudara juga menangkapnya dengan pesan seperti itu, sehingga nanti bisa membagikannya ke yang lainnya gitu ya saudara ya. Dan kita akan membaca pada malam hari ini Matius 18 ya. Kalau selesai maka sampai ayat terakhir kita bisa selesaikan dalam 1 jam kurang lebih ke depan, tapi kalau tidak bisa kita bagi dua ya, karena Injil Matius dalam pengalaman sampai pasal 18 ini meskipun ayatnya pendek, tapi ya saya kok belasan ayat saja sudah 1 jam gitu ya. Nggak tahu kenapa biasanya yang lain-lainnya di kitab-kitab perjanjian baru lainnya yang sudah kita sudahi itu bahkan sampai 30 ayat, 40 ayat itu 1 jam selesai gitu ya. Ya kita mengalir saja ya. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami sudah sampai di rumah kami bisa mengikuti program ini, berharap sungguh apa yang kami kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan di sepanjang hari ini. Dan sebelum kami istirahat malam, kami mau mendalami Alkitab kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami, sehingga apa yang kami lakukan pada malam hari ini bisa kami pahami, ayat-ayat Alkitab semakin terang benderang buat kami, dan akhirnya kami dimampukan di sisa hidup ini untuk jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segalanya menyenangkan hati Tuhan. Karena firman yang kami baca pasti tidak akan sia-sia, akan membentuk kami menjadi manusia yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Bicara kepada kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu boleh siapkan Alkitab kita, Matius 18. Saya juga menyiapkannya, dan setelah kita siap semuanya, kita akan mulai tadarusan Alkitab pada malam hari ini. Yuk kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, ada bantuan di sini.
Injil Matius pasal 18 ayatnya diberi judul perikop yang pertama, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Bersama-sama saya kita baca ayatnya saudara ya, ayat pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara, ayat ini kayaknya sederhana ya. Ya, nggak terlalu cukup banyak kita pakai ilmu apapun, kita kayaknya bisa membaca. Tapi sebenarnya ayat ini dalam sekali, ya, dalam sekali, ya. Karena kedalaman inilah saya ingin membagikan apa yang saya dapatkan. Jujur saja, saya membaca ayat ini itu saya tidak perlu melihat bahasa aslinya atau mencari tahu terjemahan lainnya, tapi ketika saya baca ini, saya langsung mendapatkan sesuatu dari Tuhan bahwa ini bukan bicara mengenai hal yang sebenarnya sederhana. Yang diberikan contoh dalam kalimat-kalimatnya, ilustrasinya Yesus sederhana. Ya. Tapi ini dalam sekali maknanya. Ini dilatar belakangi oleh sebuah cerita kontekstualnya. Murid-murid lagi mungkin sebelum terjadi ini di belakang mereka ada yang saling mempertanyakan ya posisi mereka nanti dalam kerajaan surga. Saya tidak tahu ya kerajaan surga dalam konteks aslinya, kerajaan surga yang diperdebatkan oleh murid-murid dan kemudian dipertanyakan kepada Yesus ini, apakah mereka dalam hal ini murid-murid itu sudah punya konteks kerajaan surga seperti layaknya kita yang hidup di tahun ini, yang di hari-hari ini. Kalau kita kan berarti kalau Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu, kerajaan surga itu apa sih? Secara sederhana saya yakin hampir semua kita orang percaya, orang Kristen itu berkata, ya nanti kerajaan Bapa di dalam kekekalan, ya, di dalam kehidupan yang tidak dibatasi lagi dengan dimensi ruang waktu selama-lamanya. Dan di mana kerajaan Allah itu atau kerajaan surga itu? Kalau saya tanya lebih lanjut lagi, Bapak Ibu pasti bilang nanti, bukan di bumi ini. Ya, di langit baru, bumi baru, mungkin kalau sudah lebih mendalami tentang akhir zaman, di tempat yang namanya mungkin Yerusalem baru nanti, ya, yang turun dari surga, Alkitab katakan dalam kitab Wahyu. Mungkin ya 11-12, hampir semua orang Kristen dari denominasi gereja manapun pasti mungkin akan memahami ini, ya, akan memahami apa yang saya paparkan tadi. Jawabannya kurang lebih 11-12 saya bilang, mirip dengan itu. Pertanyaannya apakah Petrus, Andreas, ya, Yohanes, Yakobus dan rekan-rekan rasul lainnya itu ketika mempertanyakan hal ini dan ketika berdebat tentang hal ini satu dengan lainnya, apakah sudah punya konsep Basilio Tuteu ini atau kerajaan sorga ini atau kerajaan Allah ini adalah seperti yang orang Kristen hari ini pahami, seperti saya dan saudara? Ini kan masih pertanyaan. Kalau saya meyakini, ya meskipun mungkin di beberapa tempat Tuhan Yesus secara spesifik juga kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi bukan dari dunia ini, berarti dari tempat lain, dari sorga. Tapi saya berani yakin sorga, konsep sorga itu dalam pemahaman hampir seluruh orang Yahudi saat itu ya belum clear, belum jelas sekali. Bahkan kalau kita mau masuk dalam konteks perjanjian baru, di dalam kehidupan orang yang beragama Yahudi saja, tidak semuanya percaya ada kebangkitan orang mati. Ya, kalau Bapak Ibu belajar di Alkitab, membaca Alkitab di kitab Injil, orang-orang Saduki, itu salah satu kepercayaan utamanya yang membedakannya dengan orang Farisi adalah orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. Let's say kalau nggak percaya kebangkitan orang mati, ya mereka tidak percaya konsep sorga dan neraka itu. Kenapa? Kok orang-orang seperti ini malah jadi imam di bait Allah? Menjadi imam-imam kepala di bait Allah?
menjadi Saduki, ya, keturunan Sadok, ya. Banyak yang mengatakan Saduki itu dari kata Sadok. Sadok itu adalah imam besar. Kalau kita membaca garis imam besar yang dipercaya boleh atau berhak mengisi posisi imam besar di Bait Allah adalah imam besar dari keturunan Harun, ya, yang di atasnya adalah suku Lewi, ya, tapi bukan semua orang Lewi, hanya orang Lewi keturunan Harun dan anak-anaknya, dalam kitabnya Musa begitu. Tapi kemudian di zamannya Daud dan seterusnya, spesifik bukan hanya keturunan Harun tapi keturunan imam besar Sadok, ya. Dan Saduki itu mengaku dipercaya oleh banyak penafsir adalah orang-orang imam-imam yang berasal dari garis Sadok, ya, Saduki. Lah, kenapa imam-imam kepala, kenapa imam-imam Bait Allah, bahkan imam besar itu tidak percaya kebangkitan orang mati? Tidak percaya surga dan neraka. Sederhananya ya memang itu tidak tergambarkan sama sekali dalam kitabnya Musa di Perjanjian Lama. Ya Bapak Ibu, tidak akan ketemu konsep surga dan neraka dalam tulisannya Musa yang dipercaya sebagai kitab Taurat itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan di dalam Perjanjian Lama, kitab-kitab awal di Perjanjian Lama. Ya, jadi ini bisa akhirnya kita memahami bahwa ya konsep surga dan neraka itu meskipun kelompok Farisi dan beberapa sempalan-sempalannya itu ada yang mempercayai misalnya kebangkitan orang mati, mereka percaya kebangkitan orang mati. Mereka percaya ada kehidupan kekal, tapi sebenarnya kalau mau jujur konsep surga dan nerakanya itu pun belum semodern dan sejelas kita yang hidup sebagai orang Kristen di tahun-tahun ini, di hari-hari ini, di zaman Bapak Ibu dan saya. Penafsiran soal surga dan neraka itu masih begitu biasnya di zaman itu, di zaman Perjanjian Baru, di zaman Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini. Ya, jadi saya dengan membaca dan melihat latar belakang orang-orang yang hidup di Perjanjian Baru yang sedemikian, saya memahami bahwa murid-murid, saya menafsirkan bahkan murid-murid pada konteks pertanyaan ini, itu konsep kerajaan surganya nggak sama dengan konsep kerajaan surga kita. Mungkin dalam pemahaman mereka, kerajaan surga itu adalah kerajaannya Bapa, kerajaannya Allah, kerajaannya Elohim. Ya, yang sebenarnya bukan di surga, tapi nanti yang terjadi di bumi ini. Makanya murid-murid itu dan juga kebanyakan murid-murid di luar kelompok para rasul itu mengikut Yesus dengan motivasi, dengan pemahaman bahwa Yesus ini Mesayah. Nah, Mesayahnya pun juga beda dengan Mesayah pemahaman juru selamat atau Mesiasnya kita. Kalau kita kan Mesias itu kan ya nggak harus mendirikan kerajaan di dunia ini, ya, tapi dalam konsep Judaism, ya, orang Yahudi, Mesayah, raja yang diharapkan muncul atau lahir di dunia ini, itu memang di dalam tafsir orang Yahudi secara umum itu diharapkan, bahkan bukan diharapkan ya, harus menjadi raja yang bisa memulihkan kembali kerajaan Israel seperti layaknya waktu di zamannya Daud dan Salomo. Makanya Yesus digadang-gadang seperti itu. Jadi ketika murid-murid dalam konteks ayat 1, ayat 2, dan seterusnya ini sedang memperdebatkan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, saya memahaminya, ya, saya menafsirkannya, mereka sedang berdebat nanti kalau Yesus benar-benar jadi raja, ya kita sekarang ini hanya segerombolan orang yang sudah mempengaruhi sebagian besar orang Yahudi. Tapi kalau gerakan ini menjadi gerakan yang semakin masif, semakin radikal dan akhirnya memberontak, ya, mengalahkan penjajahan Romawi di tanah Israel, kemudian bisa memulihkan kembali kerajaan Israel, Yesus sebagai raja, sebagai Mesaya. Kita kan orang-orangnya Yesus, kita kan murid-muridnya Yesus. Nah, kita ini nanti jadi apa? Makanya mereka sebelum sampai ke sana, siapa yang terbesar di antara kita? Berharap tentu kalau yang terbesar itu nanti sudah dalam posisi diplot sebagai mungkin Perdana Menteri kah, gitu ya. Ya, yang kedua diplot sebagai Menteri Dalam Negeri kah, Menteri Keuangan kah, pokoknya menteri-menteri yang memang ada dalam kedudukan kekuasaan, power, dan juga kursi yang basah, kurang lebih begitu. Mungkin itu, Bapak Ibu. Dan saya menafsirkannya itu. Jadi terlalu naif kalau bagi saya dalam titik ini, ya, dalam ayat-ayat ini, mereka sedang memperdebatkan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga itu.
ngebayanginnya nanti nanti kalau Yesus udah bertahta di surga, ya kita nanti sebagai apa ya, siapa yang terbesar di kerajaan surga ya. Terus mereka tentu kalau mereka sudah ngomongin konteks ini, mereka kan pasti membandingkan dengan leluhur mereka, Bapak Abraham, Moses, Elia, yang mereka hormati sebagai nabi. Tentu mereka percaya bahwa mereka semua yang orang-orang hebat, leluhur mereka yang hebat yang ada di kitab perjanjian lama itu ada di surga. Nah, apakah mereka berpikir bahwa di surga itu mereka lebih hebat daripada Bapak Abraham? Nah, saya yakin itu nggak mungkin ada dalam otak mereka gitu. Apakah mereka merasa Rasul Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Thomas dan lain sebagainya itu berpikir mereka lebih hebat di kerajaan surga dibandingkan Musa? Saya kok nggak yakin mereka berpikir begitu. Jadi konteks kerajaan surga mereka itu ya konteks kerajaan Mesias di bumi ini, yang nanti beberapa waktu ke depan diharapkan mereka itu menjadi realita ketika Yesus akhirnya diarak gitu ya kan. Makanya kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Injil ketika Yesus masuk terakhir kali di Yerusalem, Hosana, Hosana, terpujilah anak Daud gitu ya, dari tempat yang maha tinggi gitu ya. Itu saya yakin murid-murid beberapa ada yang sedang benar-benar dalam euforia, wah ini momen ya. Ya, seluruh penduduk Yerusalem menyambut mereka, menyambut Yesus guru mereka gitu ya, menyambut kita, dan kita akan menjadi pemimpin besar orang Yahudi, dan Yesus akan menjadi raja, kita akan menjadi apa ya. Tapi mereka akhirnya down ketika ya di dalam kehidupan hari-hari terakhir di Yerusalem, terutama Last Supper, perjamuan terakhir, Yesus berkata, aku akan mati dan lain sebagainya, anak manusia akan dibunuh dan lain sebagainya. Itu membuat mereka agak gimana gitu ya. Bahkan Yudas Iskariot akhirnya benar-benar jatuh dalam perasaan emosional terdalam karena mimpinya yang selama ini bisa menjadi orang yang hebat di dalam pemerintahan Yesus di dunia ini kandas, dan akhirnya daripada dia rugi bandar gitu ya, dia datang ke imam dan menjual Yesus supaya paling tidak dia tidak rugi seperti murid-murid lainnya yang di pikirannya dia saat itu rugi karena sudah 3 tahun lebih mengikut Yesus, tapi akhirnya ya sia-sia karena Yesus mati mau dibunuh dan mereka tidak dapat apa-apa. Ya daripada aku nggak dapat apa-apa, sudah 3 tahun aku ikut dia, ya udah aku jual aja deh. Lumayan, 30 keping perak bisa beli tanah, bisa membuat hidupku punya modal lah untuk menjalani nanti ketika Yesus sudah dibunuh dan mati, aku masih bisa hidup beberapa waktu dengan modal 30 keping perak tadi. Uang perak tadi. Ya jadi ini yang saya tafsirkan. Ya kalau Bapak Ibu berbeda ya silakan saja ya. Kan masing-masing kita punya pemahaman, punya pemikiran yang agak ya pasti nggak mungkin sama gitu ya. Saya someday bisa mempengaruhi saudara, someday tidak bisa mempengaruhi saudara karena saudara punya pikiran sendiri. One day saudara bisa mempengaruhi saya, one day lagi saudara nggak bisa mempengaruhi saya karena saya juga punya pemikiran yang independen, yang merdeka, yang berdiri sendiri, yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ya, jadi kita berbeda bagi saya is okay, cuman ini pemahaman saya. Kalau saudara berbeda pemahaman dengan saya, boleh loh coba dikasih di kolom komen ya. Nanti kalau perbedaannya menarik gitu ya, saya pasti akan komen juga gitu ya. Coba menjelaskan maksud pemahaman saya yang berbeda dengan saudara. Tapi bukan berarti saya akan menganggap penafsiran saudara itu salah, cuman berbagi pendapat saja ya. Jadi kalau nanti kita akhirnya memutuskan untuk sepakat untuk berbeda ya tidak kenapa-napa ya. Jadi saya yakin tafsiran saya ya seperti tadi. Mereka sedang memperdebatkan siapa yang terbesar nanti dalam kerajaan Yesus, bukan kerajaan surga dalam pemahaman kita sekarang ini ya. Meskipun namanya kerajaan surga, ada kata surga di situ. Tapi sudah saya jelaskan dalam konteks perjanjian baru, bahkan orang-orang beragama saja, murid-murid bukan orang yang ahli agama, ahli kitab, bukan. Ya, mereka nelayan biasa. Yang ahli kitab saja masih berdebat. Saya bilang tadi, orang-orang yang ada di Bait Allah, dari partai Saduki, dari partai Farisi, mereka itu di mata awam adalah imam, ya. Tapi mereka berbeda teologi yang sangat signifikan soal kebangkitan orang mati yang berdampak tentu kepercayaan mereka terhadap adanya sorga dan adanya neraka. Jadi mereka sedang berdebat itu, dan mereka karena saling berdebat ya nggak ketemu quorum, Petrus tidak
disepakati sebagai yang terbesar, ada yang mungkin berkata, ya kau lebih tua, kau memang paling punya suara, tapi belum tentulah kau yang terbesar lah ya. Mungkin Yohanes yang saya tafsirkan dalam beberapa kitab yang lain, beberapa pasal yang lalu, paling muda tapi punya privilege sebagai punya hubungan darah dengan Yesus. Saya sudah menafsirkannya, Bapak Ibu bisa ikuti nanti tadarusan beberapa hari sebelumnya yang bicara soal Yesus dimuliakan. Ya, saya bicara soal Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius. Kalau Bapak Ibu mau lebih dalam lagi, Bapak Ibu bisa ikuti di tadarusan Alkitab saya Injil Yohanes. Ya, banyak kali saya sudah bicarakan tentang posisi penafsiran saya soal Yohanes dan juga Yakobus, anak-anak Zebedius ini ya di Alkitab yang saya tafsirkan. Mungkin Yohanes berkata, "Iya, aku paling muda, tapi kan aku punya hubungan darah dengan Yesus. Aku lah pasti yang menjadi terbesar." Mungkin yang lainnya juga, ya kalian lebih tua, kamu punya hubungan darah, tapi perhatikan deh, aku yang megang uang selama ini, kata Yudas Iskariot, mungkin begitu ya. Ya, tektok-tektok begitu pasti adalah terekspresi lah. Mereka sama-sama pengen jadi yang terbesar. Siapa yang mau jadi yang terkecil? Semuanya pasti berlomba-lomba jadi yang terbesar. Mereka saling berdebat, agak keras mungkin, dan akhirnya ya udahlah coba kita tanya sama guru saja. Ya, guru pilih siapa? Kurang lebih begitu dalam bahasa sehari-hari ya. Cuman di dalam terjemahan di Alkitab ini, ingat Bapak Ibu, Matius ketika nulis ini dia sudah menjadi rasul. Dia sudah menjadi orang yang percaya bahwa Yesus Tuhan. Tapi ketika dia nulis ini, dia menuliskan cerita ketika dia masih bersama-sama dengan Yesus. Dan saya sangat percaya ketika Matius dalam hal ini masih bersama-sama dengan Yesus, artinya Yesus belum mati, belum bangkit, belum naik ke surga. Matius belum percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika dia nulis ini, yang ditulis Injil Matius ini di sekitar tahun 60 Masehi, berarti kurang lebih ada jeda 3 dekade atau 30-an tahun setelah Yesus bangkit dan naik surga, mati, bangkit dan naik surga. Rasul Matius kan ini udah menjadi pemimpin gereja. Imannya kepada Yesus sebagai Tuhan itu sudah luar biasa kuat karena dia tahu gurunya ditangkap, dia tahu gurunya mati di atas kayu salib, dia tahu gurunya dikubur, dia tahu gurunya bangkit, dan dia saksikan sendiri gurunya naik ke surga dengan mata telanjangnya dia. Nah, orang kalau sudah sampai titik ini, punya kesaksian seperti ini, pasti saya yakin nggak meragukan siapa Yesus. Paulus saja yang tidak menyaksikan hal itu, tapi bertemu dengan Yesus, padahal dia tahu Yesus ini mati di atas kayu salib di jalan menuju ke Damsyik, dia langsung bertobat dan perubahannya radikal luar biasa. Ya, saya juga banyak menyaksikan orang-orang yang bersaksi seperti itu, yang tidak Kristen, bahkan pembunuh banyak orang Kristen, penganiaya orang Kristen, pembenci kekristenan terbesar, pembenci Yesus terbesar, tapi ketika bertemu dengan Yesus dalam momen hidupnya, mereka bisa switch sedemikian rupa, ya, menjadi orang yang bahkan kesaksiannya lebih radikal daripada kebanyakan orang Kristen yang lahir dari oek-oek, dari bayi. Yang saya mau katakan, mereka bertanya kepada Yesus. Lalu menariknya Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, kalau kamu tidak bertobat berarti tidak berubah pemikirannya. Karena bertobat itu bukan saja tidak berdosa, tapi berubah pikirannya. Ya. Bertobat itu semua pikiran, hati itu berubah. Dari tadinya pikirannya mau ke timur, hatinya suka sama timur. Kalau kita ngomongin pertobatan dalam esensi artian berbalik 180 derajat, makna etimologinya, maka dia tidak lagi memikirkan timur, dia memikirkan sekarang ini barat, kontradiksi 180 derajat. Hatinya tadinya suka sama timur, sekarang hatinya udah nggak suka lagi sama timur, bahkan cenderung tidak menyukai timur, tapi hatinya sekarang ini condong ke barat atau lebih suka ke barat. Perubahan yang radikal, itulah bertobat. Kata Yesus, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi bukan menjawab tentang siapa yang terbesar, jangankan terbesar. Masuk kerajaan surga saja, kalian belum tentu, kata Yesus. Kepada rasul-rasulnya loh, kepada murid-muridnya loh. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Nah, ini jawaban yang sebenarnya masih relevan dengan kita. Ya. Jangankan berandai-andai saudara punya rumah di surga, rumah saudara paling dekat dengan tahta Tuhan dan lain sebagainya. Karena banyak kita sebagai orang Kristen itu masih ngebayangin hal seperti itu. Jangankan seperti itu, ya, punya rumah bisa masuk dalam kerajaan surga.
Kalau dalam hidup di bumi ini kita tidak bertobat, masih menyukai yang salah, masih menyukai yang dosa, masih menyukai kedagingan, masih memuaskan kedagingan, masih mengejar kedagingan, semuanya yang dikejar hanya hal-hal yang jasmaniah, pemuas nafsu kita sebagai manusia daging, dan tidak menjadi seperti anak kecil. Menjadi anak kecil itu maksudnya apa? Ya, polos, tidak berpolitik, jujur. Anak kecil tuh jujur, intinya tuh jujur yang saya tahu. Dibilang pintar tidak, anak kecil pintar apa? Jangan-jangan anak kita 1+1 aja belum ngerti kalau yang batita di bawah 3 tahun. Kalau dia jawab 2, itu bukan karena pemahaman 1+1 2, tapi dia menghafal 1+1 2. Tapi untuk kenapa 2? Dia nggak bisa menjelaskan dengan logika. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu pernah punya anak, kita ajar 2 tambah 3 berapa? 5. Terus kita tanya, kenapa 5? Ya 5, Ma. 2 tambah 3 tuh 5. Ya kenapa 5? Dia nggak bisa menjelaskan dengan logika. Dia nggak bisa menjelaskan karena ada 2, Ma. 1, 2 ditambah 3. Dia belum bisa menjelaskan. Dia baru bisa menghafal. 2 tambah 3, 5. 1 tambah 1, 2. Tapi secara logika untuk menjabarkan 2 itu, kenapa 2? Kenapa nggak 3? Dia secara nalar belum sampai. Anak kecil itu jadi jujur aja. Apa yang dia tahu, ya dia omongin. Soal benar atau salah, ya dia jujur. Itu yang ada di hatinya dia, di pikiran dia, itu dia bicarakan. Maka anak kecil itu nggak bisa berbohong. Anak kecil itu ya ekspresinya jujur. Kalau mendapat sesuatu yang menyenangkan hatinya, tuh matanya bisa berbinar-binar, nggak bisa ditutupi, nggak fake kayak kita. Kita kalau dapat hadiah, ya kita bisa, waduh luar biasa, makasih banget. Tapi hati kita, ya kok hadiahnya gini sih. Ya. Tapi kita bisa bersandiwara. Mata kita bisa kita binar-binarkan. Kita bisa senyum, ternganga, padahal hati kita bilang, ini mah gue udah punya. Tapi kalau anak kecil enggak. Anak kecil kalau dikasih hadiah terus hadiahnya nggak sesuai ekspektasi dia, ya mukanya kelihatan, sangat kelihatan, natural. Ya, mama kenapa ini sih? Aku kan mintanya ini. Kurang lebih begitu ya. Meskipun nanti dia akhirnya bisa menyukai barang pemberian kita, tapi ekspresi pertamanya itu nggak bisa dipungkiri. Nah, anak kecil seperti itu. Sudahkah saudara seperti itu terhadap Alkitab kita, terhadap Yesus kita? Ya. Bapak Ibu mungkin ke gereja, tapi apakah ke gereja dengan ekspektasi yang tadi jujur, berbinar-binar, emang pengen ketemu Tuhan, emang pengen menyembah Tuhan, emang pengen dengar firman Tuhan, emang pengen haus sama Tuhan? Apakah seperti itu atau karena hal-hal lain? Nah, kata Yesus kalau mau masuk dalam kerajaan surga, Yesus nggak menjawab kalau mau yang jadi yang terbesar dalam kerajaan surga, ya. Jadi harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Lanjut ayat berikutnya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Baru kalimat berikutnya dia menjelaskan. Jadi masuk aja itu, kalian harus bertobat dulu, berubah dulu. Pemikiran kalian mau jadi apa? Perdana Menteri itu daging. Pokoknya harus berubah. Mau jadi apa? Menteri Keuangan di dalam kerajaan, mau punya gaji banyak, punya rumah mewah, itu daging. Bertobat dulu. Menjadi seperti anak kecil. Dan kalau mau jadi terbesar, ya, kata Yesus harus merendahkan diri. Merendahkan diri berarti posisinya paling rendah, seperti seorang budak, slave, pelayan. Ya. Makanya Yesus mencontohkan dalam beberapa kisah, salah satu yang paling menarik menurut saya, Yesus yang tuan dihormati sebagai guru, dalam posisi lingkungan murid-murid, kelompok murid-murid dia yang paling dihormati, dia ambil baskom, ember isi air, tempayan isi air, dia ambil kayak lap gitu, handuk diikatkan di pinggangnya, dan dia membasuh kaki atau mencuci kaki murid-muridnya. Pekerjaan seorang pelayan. Merendahkan diri. Jadi kalau Bapak Ibu masih merasa lebih hebat di komunitasmu, di gerejamu, di lingkunganmu, terhadap orang lain, kau memposisikan diri selalu lebih utama. Kalau makan di restoran maunya di kursi yang paling bagus. Kalau datang ke pertemuan maunya duduk di paling depan, maunya disambut, maunya dihormati. Saudara nggak akan jadi yang terbesar orang seperti di dalam kerajaan surga. Tapi kalau mau melayani, ya, mau merendahkan diri kepada orang, nggak pernah menunjukkan dianya hebat, ya. Kalau orang menganggap dia hebat, ya silakan, itu pandangan orang. Tapi pribadinya tidak menganggap dirinya hebat. So, terus melayani. Ya.
Dan kembali menjadi seperti anak kecil, tapi jujur. Karena ada orang banyak merendahkan diri tapi nggak jujur. Freak, sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Kita nggak boleh begitu, saudara. Itulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan kalimat berikutnya, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ini bukan berarti kita akhirnya, ayo kita bikin panti asuhan aja. Sebab kalau kita mendirikan panti asuhan, kita bisa mendidik, membesarkan, menghidupi ribuan anak-anak yatim piatu, maka kita akan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Karena orang seperti ini, kata Yesus, menyambut aku. Bukan masalah anak kecilnya, meskipun itu dikerjakan pasti ada upahnya, ada pahalanya, ada berkatnya, saya yakin. Ya, karena anak-anak yatim piatu mungkin hidupnya susah, ya, nggak tahu mau jadi apa karena orang tuanya nggak ada. Kita adopsi, kita bimbing, ya entah sebagai anak asuh, anak angkat, atau di panti asuhan, kita besarkan dia jadi orang. Itu pasti kan apa yang kau tabur itu yang kau tuai, itu hukumnya begitu. Tapi intinya bukan itu. Kalau saya mendapatkan ini, intinya kalau kita mau menyambut Yesus, maka sambutlah Yesus seperti anak kecil ini menyambut Yesus. Mereka langsung meluk Yesus, mereka langsung tertawa, ya, benar-benar menampilkan dirinya jujur di hadapan Tuhan. Kalau saudara menyambut Yesus seperti anak kecil menyambut orang tuanya yang dirindukannya, seperti menyambut kita, orang terdekatnya yang lama nggak ke rumah. Kan Bapak Ibu mungkin punya keponakan kah? Bapak Ibu punya anak kecil atau relasi anak kecil yang kita pernah momen tertentu kita dekat sekali dengan dia, terus Bapak Ibu sebulan, 2 bulan, mungkin setahun tidak ke rumahnya, dan dia kangen banget, dia selalu nanya nama mama papanya, orang tuanya, "Pak, si Om ini mana sih? Kok nggak datang? Tante kemana sih? Kok nggak datang?" Ya, terus tiba-tiba kita datang, tuh, "Tante, Om," dia peluk kita. Itu jujur kan? Barang siapa menyambut Yesus seperti anak kecil ini dalam namaku, ya, dan saudara juga mau jujur menyambut anak kecil yang jujur, berarti saudara mau menyambut kejujuran, mau menjadi orang yang jujur juga, ya, maka dia juga akan berarti menyambut aku. Dalam kan saudara ya. Ini kalau dikulik lebih dalam lagi bisa panjang lagi nih. Ini udah menit ke berapa ini? Udah menit ke 31. Coba kita lanjutkan lagi. Ayat 6 nih. Perikopnya, siapa yang menyesatkan orang? Tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan kau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Wah, ini juga dalam, saudara. Ya, jadi jangan menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini. Ini kalau dalam praktek sehari-hari kita sering loh ya. Tuh, nanti ada setan loh ya kalau kamu nggak makan. Nanti kalau nggak makan nanti ada monster nanti ya yang marah ya. Nanti kalau nggak makan nasinya nggak dihabisin nanti Tuhan marah. Ya, satu sisi kita niatnya bagus supaya anak kita makan, tapi kan itu udah menyesatkan. Maksud saya ya, saya nggak bilang hal-hal seperti itu tuh masuk kategori menyesatkan, tapi ya itu kan kadang-kadang kita nggak sadar. Karena itu anak kecil. Ya, anak kecil tuh bukan saja anak di bawah 5 tahun ya, tapi kita yang merasa bahwa alah lo masih lebih muda daripada gue gitu ya. Dan karena kita merasa kita lebih hebat, lebih dewasa, lebih punya pengalaman, dan kita akhirnya menyesatkan mereka. Ya dengan tadi tensi yang kayak tadi ya. Ayo makan bubur. Oh, nanti kalau nggak makan buburnya dimakan sama monster loh. Nanti kalau monster itu makin gede daripada dede, nanti monsternya bisa makan dede loh. Ayo makan biar gede, nanti monsternya jadi lebih kecil. Niatnya bagus, tapi kan itu menyesatkan. Hal yang seperti itu, atau apalagi yang menyesatkan hal yang besar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu membelokkan kejujuran, karena anak kecil tadi kan konteks yang saya tafsirkan di perikop atas adalah kejujuran.
Bapak Ibu menyesatkan kejujuran, berarti menjadikan orang tidak jujur kembali. Bapak Ibu menolak kejujuran dengan berbuat curang, culas, dan lain sebagainya. Maka itu kata Yesus, lebih baik dia diikat dengan batu kilangan dan ditenggelamkan dalam laut. Yang diikat batu kilangan itu adalah bukan kakinya, tapi lehernya. Kalau kakinya diikatkan batu kilangan, dilemparkan ke laut, ya mungkin kalau lautnya cuma 1,5 meter, masih dekat dengan bibir pantai, ya dia nggak mati. Kenapa? Karena kepalanya masih ada di atas permukaan laut. Tapi kalau lehernya diikat batu kilangan, ya, terus dia dilemparkan, nggak usah jauh-jauh di laut dalam lah, di laut yang 1,5 meter aja, ya, itu pasti mati. Kenapa? Karena lehernya yang pasti ada di dalam air, kakinya mungkin bisa ketepak-ketepek di atas permukaan air, tapi dia pasti mati. Ya paling hitungan beberapa menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit paling lama. Kalau dia bisa nahan nafas, dia pasti akan mati, karena dia nggak bisa menghirup udara segar lagi. Jadi maksudnya, barang siapa yang membelokkan kejujuran, tafsiran saya ya, barang siapa yang benar-benar culas, ya, sering bohong, suka dengan dosa, itu no hope, nggak ada harapan. Ya, kalau nggak bertobat, nggak kembali jujur, kalau nggak menyambut Yesus dengan jujur, kalau nggak mau jujur, kalau kan saya kontak gitu, kalau nggak menyambut anak kecil ini, kalau nggak menjadi seperti anak kecil ini, ya itu kan bukan saja nggak jadi terbesar, nggak masuk kerajaan surga. Maka saya kontes tadi, karena masih dihubungkan dengan anak kecil tadi. Kalau kau menyesatkan kejujuran, ya, kalau kau nggak mau jujur, menjadi manusia yang jujur, kalau kau nggak mau menjadi orang yang jujur di hadapan Yesus, maka no hope. Berarti kalau nggak mau seperti itu, bertobat dan jujur. Jujur terhadap diri, jujur di hadapan Tuhan. Nah, kalau begini baru tidak akan diikat dengan batu kilangan. Ya. Penyesatan itu memang harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Bapak Ibu, dalam kehidupan Kristen, kita nggak bisa gitu nutup penyesatan, pasti ada. Jangankan orang-orang awam, para pengkhotbah aja banyak yang menyesatkan. Bagi saya banyak. Saya ngomong begini kan saya bukan sedang nuduh orang. Saya sedang ngomongin, saya juga berpotensi karena saya seorang pengkhotbah. Banyak pendeta bisa menyesatkan. Saya nggak ngomongin orang, saya pendeta, saya bisa punya potensi ke depan menyesatkan juga. Maka penyesatan itu nggak bisa kita hindari, pasti ada, pasti ketemu lah. Dari 5 pendeta, mungkin 1 yang sesat. Dari 5 pendeta, mungkin 1 yang benar. Pasti ada. Berapapun nominalnya, berapapun prosentasenya, pasti penyesatan itu ada. Ya, kita nggak usah ngomongin kelompok Kristen yang lain atau denominasi yang lain. Dalam sinode kita, dalam denominasi kita aja, kadang-kadang ada yang nyesat, ada yang sesat. Yang sesatnya bisa mayoritas, ada yang sesatnya ya minoritas. Nggak peduli prosentasenya, pasti ada penyesatan itu. Jadi penyesatan selalu ada. Tapi kata Tuhan Yesus, celakalah orang yang mengadakannya, celakalah orang yang menyesatkan itu. Ya. Karena lebih baik kata Tuhan, ya, kalau tangannya menyesatkan dipotong, ya, lebih baik masuk dalam kerajaan surga dengan nggak punya tangan, tangan kudung, tangan timpang, kaki kudung, daripada punya 2-nya lengkap, kaki dan tangan, tapi dilempar ke neraka. Kalau matamu yang menyesatkan, cungkil, lebih baik punya mata 1 saja. Ya, ini tidak berarti di surga itu orang yang cacat, matanya 1 hanya mata 1, orang yang buta masuk ke surga buta juga, orang yang tuli masuk ke surga tuli juga. Bukan itu. Tapi Yesus pakai bahasa yang gampang dimengerti pada konteks saat itu. Surga bagi saya adalah tempat yang sempurna, ideal. Ya, ini juga tafsiran. Saya tidak memahami apakah orang yang maafkan saya sekarang ini di bumi Tuhan izinkan buta, tidak punya tangan, karena satu dan lain hal, diamputasi. Terus orang yang cacat, apakah masuk ke surga masih dengan kecacatannya? Andai kata masih dengan kecacatannya pula, saya tidak percaya penduduk surga masih memandang itu sebagai kecacatan, karena di surga itu sempurna adanya. Mungkin saja saya masuk ke surga dengan tangan kudung, tapi orang-orang yang sama saya masuk di surga tidak akan melihat ini sebagai kecacatan saya, kelemahan saya, dan saya pun tidak merasa dengan tidak punya tangan itu jadi saya merasa kurang dan lain sebagainya, karena sempurna di surga. Ya. Yesus kan mati dengan muka hancur. Pertanyaan saya ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, meskipun di lambungnya masih ada yang bolong, tapi apakah bilur-bilurnya itu masih hancur?
Alkitab katakan penuh kemuliaan. Ya. Jadi saya tidak memahami seperti itu. Dalam konteks ini, itu tidak bisa ditafsirkan harfiah. Yesus mengambil contoh. Kalau tanganmu menyesatkan orang, ya potong itu aja. Maksudnya jangan menyesatkan lagi. Sebab lebih baik kau potong, kau sakit, kau hidup di dunia jadi susah. Gak bisa nyolong lagi karena gak punya tangan. Jadi hidup menderita, mati karena penderitaan, karena kita gak bisa nyolong lagi. Tapi nanti dalam kerajaan surga masuk surga daripada kita punya dua tangan lengkap, tapi masuk ke neraka. Kurang lebih begitu, saudara. Ya. Dan ini sikap yang radikal. Jadi tentang kekudusan, tentang holiness, tentang pertobatan. Yesus nggak pernah 50-50 atau abu-abu. Yesus mau kita radikal dalam kekudusan, radikal dalam pertobatan. Ya. Sebab neraka dan surga itu ada. Jadi di kalimat terakhir di perikop ini Yesus mengatakan juga, jangan menganggap rendah seorang anak-anak kecil ini. Jangan menganggap rendah hal yang sepele dari kejujuran itu, kurang lebih. Karena saya menafsirkan dari perikop atas, anak kecil itu adalah bicara mengenai kejujuran. Ya. Pokoknya jujur aja. Hal kecil jujur. Kesaksian jujur. Ngomong jujur. Ya. Kalau mau ke kafe untuk nongkrong, bilang untuk nongkrong. Untuk having fun. Tapi jangan bilang sama teman-teman atau sama keluarga, aku mau ke kafe, mau ngapain? Mau meeting sama orang. Nah, orang kalau jawabnya meeting sama orang tuh bisnis pasti. Ada peluang bisnis yang dia mau omongin sama orang lain di kafe itu. Padahal sebenarnya dia di kafe itu ya cuma ingin cekakak-cekikik, ngobrol sama teman-temannya. Meeting memang, pertemuan memang, tapi bukan konteks meeting bisnis, tapi meeting untuk having fun. Kadang-kadang kita pakai bahasa. Ya. Saya punya teman itu selalu berkata, saya mau ke A ya, ngapain? Ya saya mau pelayanan di sana. Itu bagi saya aneh, karena pelayanannya panjang sekali waktunya. Ya, padahal saya tahu juga, ya, saya dapat informasi juga itu. Ya, saya saja kalau ke tempat mana gitu ya, misalnya saya pergi dari rumah pelayanan ke Surabaya, misalnya, atau ke Batam, atau ke misalnya Kalimantan, ke Sulawesi, kemanapun gitu, jangka waktunya seminggu 2 minggu. Harus saya akui kalau saya bilang itu pelayanan, agak naif juga karena ya mungkin pelayanan tapi hanya beberapa hari dan nggak dalam 24 jam juga gitu. Mungkin saya harus 2 minggu di satu tempat karena saya diundang khotbah di 2 hari minggu itu. Tengah minggunya ada nggak pelayanan? Mungkin ada pelayanan 1-2. Mungkin juga secara nggak sengaja di tengah minggu itu ada orang minta ketemuan untuk konseling atau sharing apa saja lah. Tapi sebenarnya itu on the spot ya. Tidak direncanakan. Yang saya rencanakan saya pergi ke suatu daerah 2 minggu, seminggu, sebulan. Ya. Zaman dulu ketika saya belum jadi mahasiswa ke suatu tempat sebulan namanya mission trip. Tapi sebenarnya saya sekarang ini harus mengaku itu malu juga mission trip. Memang sebulan saya ada di tempat itu, badan saya di tempat itu di Lampung, di Jawa Timur. Tapi sebenarnya pelayanannya, ya melayaninya yang nggak sebulan full. Ya karena kita di nebeng di gereja orang, ya kalau gembala dan pengurus gereja menyuruh kita pelayanan apa, ya baru kita lakukan. Tapi ya kalau nggak, ya kita cuma nongkrong-nongkrong di kamar, ya kulineran, ya ngobrol-ngobrol di gereja. Bukan dalam konteks pelayanan. Jadi kadang-kadang saya malu juga kalau ngomong itu pelayanan gitu ya. Memang melayani, tapi tidak semuanya melayani. Itu kan nggak jujur. Makanya saya sekarang ini kalau misalnya pergi keluar kota, ya saya jujur aja. Saya mau pergi ke Bandung ya. Nah, pelayanan nih Pak. Iya pelayanan, tapi cuma hari Minggu aja. Ya, tapi saya sana 3 hari lah. Sekalian lah, udah lama nggak ke Bandung. Mau Jumat sama Sabtunya mau kulineran gitu ya. Mau ke Lembang, mau istirahat, minggunya baru ke gereja, pelayanan di gereja A. Nah, kalau begitu tuh bagi saya itu lu jujur. Daripada bilang, mau kemana Pak Pendeta? Saya mau ke Bandung, mau ngapain? Mau pelayanan. Wah, orang kan mikirnya, wah Pak Pendeta saya ini hari 3 hari di Bandung. Berarti Jumat pelayanan di mana deh tuh? Sabtu di mana tuh? Waduh, pasti sibuk tuh ya. Saya nggak mau ganggu. Nanti kalau saya telepon ada sesuatu yang butuh saya minta advice dari pendeta, nanti beliau lagi melayani. Pada saya di Bandung lagi makan batagor riri, lagi makan somai ya, bakso tahu gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang
tidak jujur. Jadi harus jujur, ya, harus jangan menganggap rendah kejujuran. Ya, kalau dalam konteks ini Yesus menekankan ada malaikat mereka yang memandang wajah Bapakku di surga. Jadi kalau malaikat, kita punya malaikat terus kita memandang hina seseorang, malaikat kita yang sedang memandang di surga tentu kelihatan raut wajahnya oleh Tuhan. Kenapa kamu? Kok yang lain memandang aku dengan senyum tapi kamu agak sedikit gimana? Mungkin malaikat akan bilang, iya Bapa, ya Tuhan, manusia A yang kau perintahkan aku jaga sedang alami ini. Wah, itu kalau sudah langsung kedengaran sama Tuhan dan manusia A ini adalah anaknya, umatnya, pengikutnya, maka dia pasti, loh kenapa kamu di sini? Segera turun, tolong dia. Ya kalau kita yang manusia A itu dianiaya orang, ya maka orang yang menganiaya kita mungkin akan dihajar oleh malaikat Tuhan. Tuh, masih mau memandang rendah seseorang. Lanjut ya, masih ada waktu nggak nih? Coba kita lihat dulu. Ya masih ada lagi 15 menit lagi. Artikel berikutnya, perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya itu hilang. Ini perumpamaan yang menarik. Ada 100 ekor dimiliki gembala. 99 ekor masuk kandang, 1 ekor tersesat. Bukankah gembala yang baik itu ya akan meninggalkan 99 ekor dombanya ini yang sudah masuk kandang untuk mencari seekor yang sesat? Dan ketika dia menemukannya, ya, nemu yang sesat itu, ya, bukankah dia pulang dengan sukacita? Ya. Padahal itu cuma 1. Ya. Kenapa? Ya karena tadi sudah tersesat. Bukan berarti dia tidak bersukacita dengan 99 ekor yang sudah masuk kandang. Bukan berarti dia tidak bersyukur dengan 99 ekor yang masuk kandang ini. Tentu dia bersyukur, dia bersukacita dengan 99 yang masih selamat ini. Masih dimilikinya. Ya. Tapi gara-gara 1 itu, dia cari. Kenapa ditinggalkan yang 99? Karena sudah masuk dalam kandang. Sudah aman. Binatang buas nggak bisa memangsa mereka. Sudah safe 99 ini. Dia bersukacita akan hal itu. Ketika dia dapatkan 1 kurang, dia cari itu kemana-mana. Taruhkan nyawanya. Dan ketika dia temukan, entah tersesatkah, entah itu terjebak dalam batu karang atau dengan semak belukar sehingga dia tidak bisa keluar dari sana. Ketika diselamatkan, dia pasti gendong itu seekor domba itu ya supaya tidak lari kemana-mana, tapi dengan hati yang gembira. Kenapa? Aku nggak kehilangan yang 1 ekor. Domba-dombaku tetap 100. Bukan berarti yang 1 ini lebih spesial daripada yang 99, saudara. Nggak begitu. Ya, kadang-kadang dalam kesaksian gitu kan sebenarnya. Bagi orang yang tadinya tersesat terus diselamatkan Tuhan, dia Tuhan mengasihi saya lebih dari segala-galanya. Ya, saya merasa menjadi orang yang paling disayangi Tuhan dibanding manusia yang lainnya. Ya itu kesaksian aja. Ya, tapi sebenarnya nggak begitu juga Tuhan. Apakah Tuhan ketika melihat saya tersesat dan dia menyelamatkan saya, Tuhan lebih sayang saya daripada saudara yang tidak tersesat? Kan nggak gitu, saudara. Konteksnya karena ya saudara yang tidak tersesat itu sudah safe, sudah aman. Maka saya mestinya juga harus berhikmat ketika bersaksi. Saya nggak boleh bersaksi saya ini yang spesial, karena banyak orang gitu. Ya saya diselamatkan, saya udah lari ke sana ke sini, saya sudah tinggalkan Tuhan, tapi Tuhan terus mengejar saya. Aduh, saya tuh merasa saya yakin saya itu spesial di mata. Boleh saja dia punya iman seperti itu, tapi jangan terekspresikan mestinya. Apalagi kalau dia sampai membandingkan saya spesial, saya merasa saya lebih hebat, lebih spesial daripada yang lain-lainnya. Saya yakin saya adalah manusia yang paling diharapkan Tuhan. Wah, itu kan berarti secara nggak langsung dia menempatkan dirinya lebih tinggi. Dan saya ketemu banyak orang, bahkan level pengkhotbah pendeta, yang kalau berkhotbah seperti itu, dia membahasakan dengan bahasa provokatif kepada jemaat atau orang yang mendengarkannya, dengan penekanan bahwa dia memang yang lebih spesial dibandingkan semua umatnya itu, semua jemaatnya itu. Sehingga akhirnya dia mensugesti pikiran, ya, mencuci otak bahasa propagandanya, ya, jemaatnya,
bahwa dia lebih hebat, lebih tinggi derajatnya dibanding umatnya, sehingga nggak heran umatnya ya berlomba-lomba lah, ya mencari dia, minta ditumpangi tangan dia dan lain sebagainya. Padahal ya bagi saya Tuhan tuh adil sama siapa saja. Ketika dia sayang sama saya, ya dia sayang sama saudara. Ketika dia sayang sama saya 100, dia pasti sayang sama saudara 100. Bagi saya tidak ada ukuran. Tafsiran saya tidak ada ukuran. Tuhan lebih sayang saya atau lebih tidak sayang saudara. Atau sebaliknya, Tuhan lebih sayang saudara dan tidak lebih sayang saya. Bagi semua kita umat pilihannya. Bagi semua kita yang ditentukannya untuk bisa bersama dengan dia dalam kekekalan. Bagi semua kita yang akan masuk dalam kerajaan surga, cintanya Tuhan kepada kita masing-masing equal, sama. Ya. Saya percaya itu. Maka saya selalu mendebat orang yang mengatakan bahwa Yohanes adalah murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Enggak gitu. Ayat yang mengatakan murid yang paling dikasihinya itu adanya di Injil Yohanes. Dan yang ngomong murid yang dikasihinya itu Yohanes sendiri, karena ada di Injil Yohanes. Ya itu kan subjektif. Diri saya merasa saya lebih disayangi dibandingkan yang lainnya. Kan boleh seperti saya bilang gitu ya. Tapi bukan berarti di mata Tuhan saya lebih disayangi daripada saudara, kan gitu. Ya. Kalau saya sebagai muridnya Tuhan, sebagai pengikutnya Tuhan, terus saya berkata, ya ini saya murid paling hina di antara yang lainnya, saya murid paling durjana, saya murid paling nggak layak dibanding yang lainnya. Itu kan saya tidak menaruh positive thinking, ya, aura positif dalam diri saya, sehingga akhirnya saya sepanjang hidup saya akan menjadi orang yang selalu tidak bisa bangkit kepercayaan dirinya karena selalu menaruhkan hal-hal negatif. Iyalah, gue dibanding lo apa sih? Saya apa sih dibanding jemaat di gereja ini? Saya ini siapa sih? Nah, kalau begitu-gitu tuh dia secara nggak langsung dia menanamkan dalam otak kiri, otak kanan, hatinya juga, pemikiran dan hidupnya bahwa dia ini yang paling rendah. Ya, satu sisi bagus, tapi kalau itu diucapkan terus itu kan membentuk saudara. Akhirnya saudara menjadi orang yang nggak percaya diri. Dikasih tugas tanggung jawab, nggak bisa, saya nggak layak, saya nggak bisa. Ya akhirnya saudara nggak berdampak apa-apa dalam kehidupanmu sebagai seorang percaya, dan itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya. Jadi bangkitkan spiritmu seperti Yohanes Rasul mengatakan, aku murid yang paling dikasih Tuhan. Tapi bukan berarti di mata Tuhan Yohanes lebih disayangi dibanding Petrus, dibanding yang lainnya. Nggak gitu, saudara. Ya. Saya percaya ketika Yudas Iskariot pun mengkhianati Yesus, meskipun Yesus tahu, hatinya menangis. Sedih juga melihat orang yang sudah sama-sama dia 3,5 tahun, dia tahu akhirnya mengkhianati dia. Ya, jadi semoga saudara menjadi manusia semakin bijak. Ya, kita berhenti di ayat 14 dan kita lanjutkan ayat 15 dan seterusnya di malam berikutnya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, kita sudah selesai di malam hari ini, saudara. Semoga ayat-ayat yang kita baca dan sedikit saya sharingkan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya ini memberkati semua saudara pada malam hari ini atau kapan saja ketika saudara mengikuti program Tadarus Alkitab ini. Dan berharap sungguh saudara mau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan dan menjadi pelaku firman, mengerjakan apa yang tersampaikan dalam program ini, sehingga kita mulai belajar untuk setia dalam melakukan hal-hal yang kecil yang akan membentuk kita, merubah kita menjadi manusia yang semakin baik di mata Tuhan. Ya. Terus kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, terus layani Tuhan dimanapun saudara tertanam. Ya. Program ini bukan hanya untuk jemaat Doe. Saya buat program ini di YouTube supaya bisa diakses semua orang. Lepas saudara Katolik, Protestan, Reform, Karismatik, Pentakosta, Protestan, apapun itu. Ya. Nah, Baptis sekalipun. Ya. Akan hari ke-7.
Bahkan saudara yang hari ini menjadi pengikut saksi Yehova atau Mormon, bahkan orang yang tidak beragama atau tidak mengaku berada dalam komunitas yang beragama Kristen sekalipun, ini program buat semua saudara. Sebab firman Tuhan ini buat semua kita. Ya, lepas nanti saudara mau mengerjakannya apa tidak, itu yang membedakan kita. Maka saudara yang sudah bertobat, sudah percaya, ketika mendengarkan ini semoga lebih hidup dalam pertobatan. Saudara yang belum bertobat, mengikuti program ini menjadi bertobat. Saudara yang kenal Tuhan semakin punya hubungan yang semakin spesial dengan Tuhanmu. Saudara yang belum kenal Tuhan, ya program ini semoga kenal Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Tuhan yang saya sembah, Mesias yang saya sembah, Juru Selamat yang saya sembah dalam nama Yesus Kristus. Ya. Sehingga sama-sama kita bukan berkumpul di bumi, tapi berkumpul di surga. Kita sudahi. Kalau diberkati lewat program ini, terus dukung dalam doa, dalam dukungan saudara program ini. Sharekan kepada yang lainnya, supaya program ini semakin dikenal juga banyak orang di luar sana. Ya, sehingga akhirnya nama Tuhan ini dipermuliakan. Sama-sama kita satu dalam doa sebelum kita berpisah dan beristirahat malam. Makasih Tuhan buat program ini malam hari ini. Mampukan kami Roh Kudus bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami bisa sampai pada waktu di malam ini. Semuanya karena Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya Yesus. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Dan sampai ketemu di program-program The Warriors Digital Ministry. Dan terus dukung kami, support kami, subscribe program ini, sharingkan program ini. Agar pekerjaan Tuhan yang lewat kami, sedang kami kerjakan dalam digital ministry ini, semakin berdampak bagi banyak orang. Yuk, sama-sama kita bekerja sama dalam ladang yang sudah menguning ini. Untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat malam semuanya. Haleluya.